Selamat pagi, shalom semua. Shalom. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah menerima anugerah besar dari Engkau Tuhan, keselamatan, kekuatan, sehingga kami dapat hadir di sini dengan kesehatan yang luar biasa. Kami siap untuk memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatalah semuanya Tuhan di atas kami, di atas puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus terus mengalir selama pujian, selama firman Tuhan ditaburkan. Beracaralah dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Semua saya undang bangkit berdiri.
pujian. Kita berkata
Kami yakin dan percaya setiap doa-doa yang kami naikkan, Engkau mendengar, Engkau akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun
saat ini berbicaralah sekali lagi buat setiap kami ya Tuhan. Karena firman-Mu itu hidup, firman itu berkuasa. Bahkan firman yang kami percaya kami lakukan akan membawa hidup kami sampai pada tujuan Tuhan yang digenapi. Dan saat ini kami percaya bahwa sementara kebenaran ini dibukakan, maka pengertian-pengertian terjadi atas setiap kami. Kesembuhan berlangsung, jawaban doa dibukakan, dan tentunya kami beroleh kekuatan yang diperbaharui, karena hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang. Oleh karena itu kami percaya tingkap surga terbuka juga pagi hari ini. Lawatan akan firman-Mu membuat setiap kami boleh melihat lebih jelas apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui hidup kami. Dan satu nama dimuliakan, ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semua Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Ya. Pada kesempatan ini kita mengawali dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memaknai Tuhan dalam kesendirian. Di 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Buat Bapak Ibu yang alumni sekolah minggu pasti pernah dengar kisah ini ya. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang surprise atau kejutan untuk Elia, karena memang dari awalnya Tuhan yang sudah memberi informasi. Nanti yang akan menjadi kurir untuk bawa makan COD itu burung gagak ya. Nah, ada 3 kata penting: pergi, berjalan, bersembunyi. Kalau Anda nanti cross check lagi di rumah, Anda akan lihat bagaimana Elia itu punya track recordnya luar biasa pada masanya. Ini orang yang sangat ekstrim berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Baal itu artinya tuan ya. Dia berhadapan tanpa kompromi. Bahkan pada masa itu dia membantai ada banyak nabi-nabi Baal. Nah, pada situasi tertentu Tuhan kondisikan dia untuk pergi, berjalan, dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sungai itu pertama kalinya Tuhan membentuk kualitas, membentuk kapasitas roh Elia dengan cermat. Tuhan hanya menyuruh dia bersembunyi dan menyendiri. Di sanalah Elia harus menghabiskan waktu dengan Tuhan dalam pengasingan, hanya sekedar agar Elia makin tajam dan kuat dalam roh dan panggilannya. Kesendirian. Ciri-ciri orang kalau dewasa itu dia nggak kesepian sekalipun sendirian. Anda bisa tangkap pesan ini.
Biasanya kalau mentalnya masih kanak-kanak itu dia ketakutan sendirian. Atau ada di antara Anda yang udah tua bangka masih takut ke toilet malam-malam, ya. Tapi ya saya nggak bahas yang itu. Yang saya bahas adalah banyak kali akhirnya orang melakukan hal-hal yang nggak benar juga nggak apa-apa. Yang penting nggak jadi sendirian. Saya tidak tahu kondisi keluarga besar Anda seperti apa. Namun kalau kondisi keluarga besar saya, maukah itu dari keluarga ibu saya, maukah itu dari keluarga ayah saya, dua-duanya sama-sama istilah yang saya pakai dalam bahasa Inggris adalah freak, aneh. Awalnya mereka tidak aneh waktu saya tidak tahu kebenaran. Tapi akhirnya setelah saya tahu kebenaran, saya menyimpulkan mereka aneh. Karena tidak seperti kebenaran yang saya tahu dari firman Tuhan. Ini adalah tipe keluarga besar yang kalau ngumpul lama pasti ribut. Dan kalau sudah ribut, nanti pulang bubar, lalu kemudian akan saling bertelepon satu dengan yang lain, membentuk kubu-kubu sendiri. Nah biasanya sekian waktu lamanya tidak bertemu, dan pada satu hari nanti ketemu, semua seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah saya tahu kebenaran, saya nggak sanggup hidup munafik seperti itu. Bukan saya bilang sekali musuhan-musuhan sampai kiamat, bukan. Tapi tidak pernah masalah itu diselesaikan. Jadi yang dibuat adalah ya dipendam, dikubur, dianggap tidak ada, mari ketemu lagi dan buat masalah baru. Ya. Gitu aja siklusnya. Ini siklus gila ini sebetulnya, ya. Dan akhirnya pada satu kali saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Awalnya keluarga besar itu senang, tapi lama-lama mereka menjadi nggak cocok lagi dengan saya. Dulu mereka bukannya nggak cocok, tapi dulu tuh mereka takut. Karena kalau kumpul keluarga saya tidak pernah hadir dalam keadaan sadar, ya. Pasti udah high-nya udah tingkat tinggi, nggak boleh salah ngomong. Ada beberapa kali terjadi bentrokan dengan paman-paman saya, ya pemukulan, kekerasan, ada yang masuk UGD dulu, ya. Dan itu bikin kalau saya hadir tuh mereka yang wah datang lagi nih setan gitu kan, udah deh ngindar aja nih. Dan biasanya nggak ada yang mau lihat mata saya kalau saya udah datang. Itu mereka yang aduh ini rusuh, dari kecil rusuh, gede rusuh gitu. Jadi udah mereka kalau saya datang ya lewat berpas-pasan juga kadang melengos saja gitu. Gimana caranya nggak eye contact, ya. Nah, ketika saya melayani oleh anugerah masuk dalam pertobatan, mereka senang. Mereka begitu menerima saya. Tapi itu nggak lama, nggak nyampe 2 tahun. Karena setelah itu mereka yang menganggap saya aneh. Karena dikit-dikit Tuhan ngomongnya, dikit-dikit firman. Akhirnya mereka nyeplos juga bilang, kayaknya asikan lu yang dulu deh daripada yang sekarang. Memang dulu agak membahayakan, tapi nggak bawa-bawa Tuhan. Sekarang bawa-bawa Tuhan mau ngomong apa-apa. Saya percaya keanehan, kondisi, siklus, model keluarga yang model begitu akhirnya menjadikan saya sendiri. Saya nggak merasa tersingkirkan, tapi akhirnya oleh keadaan mereka sendiri yang akhirnya membuat pagar sendiri. Jadi sekarang ini kalau kumpul, jadi bayangkan ya, saya mulai melayani tahun 90. Ini 2022. Mungkin mereka aman dengan saya itu cuma sampai tahun 93-94. Jadi dari tahun 94 sampai hari ini nggak ada yang ngomong lagi sama saya. Kalau ketemu mereka sekarang nggak buang muka, tapi malas buka percakapan. Ya. Karena kalau buka percakapan
Gimana ya? Anda yang hidup dalam kebenaran pasti tahu yang benar kan? Lu gregetan nggak ngelihat yang salah? Gregetan nggak ngelihat yang salah itu yang tua? Udah tua salah mulu. Kalau kita ngelihat yang muda, yang anak-anak itu lakukan apa yang salah, mereka bodoh karena kurang pengetahuan akan yang benar, betul? Tapi kalau tua bikin salah mulu, lama-lama kan iblis panggil dia bestie kan? Ya. Karena siklusnya begitu. Ya. Akhirnya saya mengalami apa yang namanya sendiri. Namun dalam perjalanannya, Anda dan saya kalau makin dewasa dalam Tuhan, sendiri itu gak pernah kesepian. Nah biasanya orang yang takut kesepian, dia akan lakukan apa saja, yang penting ramai. Dulu zamannya saya masih kecil itu saya rela lakukan apa saja, yang penting teman saya banyak. Mau makan bakso yang udah diludahin 10 orang juga gue makan, yang penting gue punya teman. Saya ingat betul beberapa kali disuruh aneh-aneh, saya bikin aja. Suruh ngomong kotor di depan markasnya polisi militer di Guntur di Manggarai, ya saya teriak-teriak aja depan, walaupun habis itu ditangkap, dimasukin, direndam di dalam kolam yang isinya lintah gitu, nggak apa-apa. Yang penting temennya banyak. Ya. Ini sangat nggak dewasa banget gitu. Bicara soal kesendirian. Kesendirian itu seringkali dipakai Tuhan untuk mempersiapkan Anda dan saya. Hati dan hidup ini diasah ketika Anda sendirian. Pengasahan ini berguna untuk mempertajam roh dan panggilan hidup Anda. Pengasahan adalah membuang hal yang menyebabkan terjadinya penumpulan kepekaan rohani. Nah Allah itu mau pada saat itu nabinya menyendiri terputus. Tuhan mau Elia waktu itu terputus dari hingar-bingar dunia pelayanan dan kesibukan. Karena pada masa di mana Tuhan suruh dia pergi ke tepi sungai Kerit, itu kondisinya memang sedang jadi new rising star. Lagi naik daun nih, kayak ulet bulu ya, naik daun. Waktu itu famous banget gitu seorang Elia yang kemudian disuruh nyendiri, dan keberaniannya untuk lawan arus istana pada saat itu bikin dia itu jadi digandrungi umat Israel yang mencintai kebenaran. Kerit, kalau Anda buka di dalam Alkitab bahasa Inggris tulisannya Cherit, itu artinya cut off. Kerit itu artinya terputus ya. Dimana ada 3 arti kata cut off dalam bahasa Inggris yang terjemahannya dalam Indonesia masuk dalam kelas kata benda. Yang pertama adalah perhentian, yang kedua adalah jalan memintas, yang ketiga jalan yang terpendek. Ya, agak fenomenal lagu yang kita nyanyikan tadi, tapi memang tuh lagu lagi ngetren. Ya. Mungkin masuk kalimat awal karena saya dengan istri pas itu muncul gitu kita nonton di YouTube-nya. Istri saya bilang, ini lagu bagus sih, tapi kok saya rasa sesuatu apa ya? Dia bilang. Istri saya baru bulan September 2018 pentabisan pendeta dari sinode kami ya. Dan mau gak mau dia juga perlengkapi diri dengan teologinya ya. Mulai tajam sekarang ya. Pas dia dengar di lagu dia bilang, ini keren ya, tapi gak tahu deh, saya susah ngomongnya katanya. Apa ya katanya. Saya bilang memang biasa lagu rohani yang karismatik itu. Anda kalau mau lagu rohani aman memang cuma satu, buka aja Kidung Jemaat. Itu aman. Anda gak ketemu teologi yang miring-miring, gak ketemu ya. Tapi kalau yang baru-baru itu biasanya si pengarang itu males belajar gitu. Jadi akhirnya dia ya enak aja didengar. Dia bikin kata-katanya, cuma teologinya kadang tabrakan. Contoh aja lah,
Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Pernah dengar lagu itu? Ya Anda bisa cek, bukan di Amsal. Amsal tulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tahu nggak artinya apa? Artinya jaga hati itu bukan urusan Tuhan, urusan kamu. Itu artinya. Tapi di lagu kan bilang, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Tuhan bilang, lu aja yang jaga hati lu. Kenapa gue? Lah, kita ini kan hidup bersaudara, jadi ribut satu dengan yang lain kan karena kita suruh saudara kita jaga perasaan kita. Padahal yang harusnya jaga perasaan kita tuh kita sendiri. Terus jadi ribut panjang gitu karena ya lu begitu ya gue bikin begini. Ya lagu Bruri muncul kan tahun 80. Aku begini, engkau begitu kan begitu jadinya. Saya jadi begini gara-gara kamu. Nah, ini dunia jadi kacau kan karena begitu. Karena nyuruh orang lain untuk jaga hatinya. Padahal jaga hati urusan lu sendiri. Nah saya dampingi istri saya, perhatiin lagu yang tadi, perhatiin. Saya bilang mungkin kalimat yang awal, kalimat teks awalnya bilang gimana tadi? Tak selalu Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah nggak jawab doa. Tuhan selalu jawab doa. Bahkan ketika Anda berdoa Tuhan sudah jawab. Benar nggak? Nggak percaya kamu Tuhan jawab doa kamu? Tuhan pasti jawab. Alkitab bilang Tuhan jawab. Masalahnya kamu suka nggak sama jawabannya? Kan ini problemnya. Saya bahas, istri saya bilang, berarti ketemu nih sesuatu yang agak rancu ini. Dia bilang, iya memang Tuhan jawab doa. Cuma problemnya kadang kita doa ulang-ulang sampai bela-belain doa puasa karena kita pengen Tuhan jawab sesuai yang kita mau. Akhirnya kita main Tuhan-Tuhanan kan. Yang Tuhan siapa nih? Gitu kan ya. Karena ketika Anda dan saya berdoa, kata amin itu dalam bahasa Ibrani artinya setuju. Itu amin. Jadi ketika seseorang datang kepada Tuhan, menyampaikan sesuatu, memohon sesuatu, akhirnya dia bilang, apapun itu saya setuju dengan Tuhan. Ya. Kembali ke masalah kesendirian. Sungai Kerit ya, yang hari ini kita akhirnya simpulkan menjadi kata kesendirian. Tidak jarang yang namanya kesendirian itu jadi tempat retreat buat orang percaya karena Allah ingin berikan beberapa pelajaran rohani sebagai persiapan untuk Anda dan saya menghadapi tugas yang lebih berat di masa depan. Ya. Jalan-jalan itu bukan healing, jalan-jalan itu pengeluaran. Orang dunia aja yang goblok bilang jalan-jalan itu healing. Justru healingnya sesungguhnya Anda berada dalam kesendirian. Ya Allah itu nggak menyingkapkan rencananya dalam satu momentum. Karena kalau Allah menyingkapkan rencananya dalam satu momentum, dalam satu kejadian, otak Anda dan saya nggak sanggup untuk tangkap itu. Karena itu apa yang Elia alami di tepi sungai Kerit adalah apa yang Anda dan saya alami selama masa-masa sendirian. Kalau kamu pernah mengalami, ini menjadi pembelajaran yang mengingatkan kamu lagi. Kalau kamu sedang mengalami, biar kau tahu siang ini. Apa yang Elia alami di tepi sungai Kerit adalah apa yang kita alami selama masa-masa sendirian. Banyak teman, tapi nggak ada satu juga yang nemenin kamu. Pernah ngalamin? Ya. Karena teman buat ketawa itu banyak. Ya. Tapi ketika kamu nangis belum tentu. Ya. Masa-masa kesendirian, kamu kenal banyak orang, tapi gak ada satu juga yang ngerti kamu. Itu kesendirian. Kesendirian itu kamu dikenal banyak orang, tapi gak dapet seorang pun yang memperdulikan kamu. Itu sendirian.
Itu kondisi Sungai Kerit. Kamu punya kemampuan, namun tidak ada ruang untuk kamu menyalurkannya. Itu kesendirian. Kalau kamu lagi alami itu seperti Elia di tepi Sungai Kerit. Elia lagi di puncak popularitas. Tuhan suruh dia retreat dulu. Allah lagi mau bantu dia untuk bisa rendah hati. Dalam kesendirian, Allah itu mau komunikasikan dirinya sebagai Tuhan yang menyucikan atau Tuhan yang menguduskan seseorang. Tentu aja ada banyak pertanyaan di benak Elia. Kenapa nggak burung merpati, tapi malah burung gagak? Allah sedang buka pikiran Elia bahwa Allah bisa pakai siapa aja untuk pelihara hambanya. Tentunya kesendirian itu punya tujuan. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah supaya Anda peka memahami rancangan Tuhan. Evaluasi. Tujuan terjadinya kesendirian adalah proteksi atau perlindungan, di mana Tuhan mau ajar kamu untuk mengalami rasa aman yang sejati. 2 tahun dong kita. Startnya diberitahu, endingnya finish gak pernah diberitahu. Sampai hari ini kan pandemi, finishnya belum ada deklarasi. Startnya dideklarasi. Baru yang pertama kali ngirim itu barang dari kota saya tinggal lagi, Depok. Ya. Depoknya memang kota yang unik, ya. Munculnya tuyul Depok, kuntilanak merah katanya Depok. Apa lagi? Depok ini memang ya Tuhan. Ya, COVID ya startnya kan dari Depok. Ya. Aduh, 2 tahun kita lewatin ini, mau masuk tahun ketiga. Yang saya sayangkan adalah ketika mimbar kenegaraan beberapa bulan yang lalu mengatakan, setelah si Opung itu pulang dari luar negeri ikutin pertemuan ekonomi, dikatakan bahwa 2023 ekonomi Indonesia gelap. Itu informasinya. Saya nggak suka berpikir positif, saya suka berpikir benar. Waktu saya nonton itu, menantu saya bilang begini, ih, nggak membangun banget ya ucapannya. Saya bilang, pantas lu jadi mantu gue, bukan anak gue. Karena anak gue nggak akan bilang itu tidak positif. Karena anak-anak diajar untuk berpikir benar. Saya bilang, dengar, itu adalah sebuah kebenaran dari dunia, bahwa dunia nggak akan jadi lebih baik. Karena rasa aman hanya ada pada Tuhan, bukan pada dunia ini. Emang kalau mau dibilang terang 2023, lu aman. Buktinya, timbangan Anda nggak turun selama 2 tahun ini. Ayo lo, mau gimana ya? Lo mau bilang susah, nggak turun timbangan, malah naik. Ya, Tuhan lebih jelas kan lindungi Anda kan? Amin. Tujuan terjadinya kesendirian itu untuk keintiman, di mana Anda jadi paham akan penyertaan Tuhan. Dia kasih lihat gitu loh, ini kok kasih lihat nih, zamannya susah nih, tapi lu makan ya. Nih, zamannya susah tapi lu bisa ketawa. Di mana dunia lagi gak waras, tapi orang-orangnya Tuhan disertai untuk tetap waras. Walaupun ada yang belaga jadi orangnya Tuhan. Pendeta potong orang. Kesendirian. Tuhan mau kasih lihat penyediaannya. Berapa banyak sih di antara kita kalau mau bicara tentang penyediaan, muka lu sukacita tergantung dengan rekening. Tapi ternyata sukacita itu harusnya datang karena Anda mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan.
bukan karena rekening kamu cukup untuk masuk 2023 sampai Desember. Hati-hati, biasanya yang masuk jebakan ini bawa bapak. Ngitung, oh cukup, aman. Siapa bilang aman? Gak ada area yang aman di dunia ini. Semua perlu yang namanya damai sejahtera yang dari Tuhan. Kalau Anda cuma aman karena matematika, nggak nyampe. Nggak ada yang tahu kok. Berapa kali sih saya ngalamin yang namanya pelayanan perkabungan, percakapannya selalu dari pinggir peti mati. Ih, kemarin padahal masih ketawa loh sama saya. Kemarin masih ngobrol loh. Yang satu bilang kemarin masih main catur. Anda bisa bayangkan nggak kalau itu obrolan di pinggir peti Anda di hari Selasa nanti? Kemarin padahal di gereja masih tepuk tangan di sebelah gue. Nah, asik tuh. Anda nggak bisa prediksi kok. Makanya mari makin peka. Titus 2 ayat 12 sampai 14. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saya coba ringkaskan kalimatnya dari narasi ayat ini ya. Tuhan itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Fasik itu artinya adalah kamu tahu yang benar, tetapi kamu pilih lakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena situasi yang kamu hadapi. Tuhan didik Anda supaya Anda meninggalkan kefasikan. Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, sehingga Anda dan saya jadi satu frekuensi dengan Tuhan. Mereka yang menginginkan keinginan-keinginan duniawi bukan orang yang tidak pernah berdoa, bos. Kadang tampilannya mereka lebih rohani dari kita, dan mereka menyebutnya pergumulan dalam hidup. Sesungguhnya gak ada pergumulan dalam hidup ini. Kau bergumul karena kau ngotot dengan apa yang kau mau untuk Tuhan kirim itu untuk hidupmu, dan kau bilang itu pergumulan. Ngotot kita. Kalau perlu 5 kali lipat kita doa seperti puasa Esther. Doa puasa di Alkitab gak hanya punya Esther. Sekali-sekali kau coba tuh doa puasa Daud. Pernah lihat Daud berpuasa? Dia berguling-guling di tanah. Paling lu dibilang orang gila. Tuhan mendidik kita supaya kita hidup bijaksana. Bijaksana itu punya pengertian. Itu namanya bijaksana. Tuhan mendidik kita supaya kita hidup adil. Anda hanya bisa berbagi kalau Anda nyadar akhirnya tidak ada yang ada padamu yang bukan dari Tuhan dan milik Tuhan. Semuanya Tuhan punya. Tuhan mendidik Anda dan saya supaya kita beribadah di dalam dunia sekarang ini. Karena terlalu banyak orang hidup nggak rohani, mati rohani banget. Ya, datang gereja sepanjang hidup pakai kaos, pas mati kayak pendeta di dalam peti. Ya. Matinya rohani gitu, pakai jas, ya kan? Apalagi sebelah sini bunga, ya kan? Sebelahnya lagi foto Yesus, tangan dilipat, ya, pakai sepatu ke gereja nyemir kagak, mati semir sepatunya baru, ya. Memang banyak yang begini nih modelnya nih. Hidup nggak baca Alkitab, mati di dalam peti ada Alkitab. Itu gimana bacanya gue gak paham deh. Ya? Kan susah baca Alkitab dalam peti ya. Tuhan didik supaya Anda ibadah itu bukan nanti, sekarang. Dalam kesendirian dia didik itu. Dengan kita menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia, dengan kita menantikan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dengan menantikan penyataan kemuliaan juru selamat kita Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saya sederhanakan nih kalimatnya.
melalui kesendirian. Tuhan lagi mau ajar Anda dan bikin Anda sadar bahwa kamu itu milik Tuhan, bukan kamu pemiliknya Tuhan. Ada satu lagu rohani error lagi. Di kalimatnya dia bilang gini, aku punya Tuhan yang besar. Anda yang sekolah di Indonesia waktu kecil untuk bahasa Indonesia, ada yang namanya DMMD, tahu? Diterangkan, menerangkan. Pertanyaannya, kamu yang milik Tuhan atau kamu yang punya Tuhan? Anda di level mana? Belagu banget bilang saya punya Tuhan. Itu sama kayak kamu bilang saya punya motor. Lu bisa pakai tuh motor. Lu gak bisa pakai itu Tuhan. Kamu yang dipakai Tuhan. Tapi banyak orang sekarang aku percaya bukan dia yang dipakai Tuhan, dia yang pakai Tuhan. Melalui kesendirian, Tuhan mau bikin Anda ngerti bahwa hidup itu aman bukan karena kamu punya Tuhan, tapi karena kamu milik Tuhan. Kalau kamu miliknya, Tuhan tahu jaga kok apa yang menjadi miliknya. Kalau kamu miliknya, Tuhan ngerti kok gimana dia pelihara miliknya. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena Allah telah berfirman, kalau Tuhan gak pernah akan biarkan Anda, karena Tuhan telah berfirman, sekalipun dia tidak akan membiarkanmu. Harusnya dengan itu kita hidup dengan keyakinan bahwa penolong kita adalah Tuhan. Amin. Bahwa harusnya kita jadi orang yang berani. Karena apa sih yang manusia bisa lakukan buat kita? Tapi hati-hati aplikasikan ayat ini. Saya ini udah pensiun dari hal-hal yang jahat, udah lama. Tapi memang yang namanya pensiunan tuh kadang masih dilirik. Berapa bulan yang lalu ada yang datangi saya bawa berkas. Jadi rupanya gini, kalau Anda beli rumah 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu kemudian Anda stuck nggak bayar lagi. Dia beda penagihannya dengan model Anda ditagih motor dan ditagih mobil. Kadang penagihan nggak datang, tapi tiba-tiba berkas itu sudah dibeli dalam pelelangan Menteri Keuangan. Itu sering terjadi. Dan orang ini datang bawa berkas, saya bilang, mau ngapain lu bawa begituan? Gue udah kerjain begituan lagi. Gimana nih bang? Ini areanya daerah abang punya loh, gitu. Gue gak main gitu lagi gue. Udahlah, berhenti. Abang lihat dulu lah. Saya coba lihat. Dari berkas ratusan, 90% namanya Kristen semua loh. Ada di Alkitab lagi namanya. Paulus, ya, Petrus, ya. Tapi nggak bayar-bayar tuh, ya. Dan ini udah siap eksekusi. Dan yang parahnya, yang pegang berkas bilang ada beberapa kita mulai pendekatan, tapi ngamuk bang. Saya bilang ya itu serunya memang begitu. Ya. Saya bilang saya nggak ngurusin lagi ya, tapi bang tolong deh, nasihat pendek aja. Ya udah lu datengin orangnya, kasih pemahaman, habis itu lu siapin aja kerohiman, selesai. Gitu ya bang. Kalau dia nggak mau, lu mancing lagi gue bilang. Ya, udahlah, gue kasih ilmunya 2 aja. Yang pertama, putusin PLN-nya. Yang kedua, putusin PDAM-nya. Masa dia ngalahin orang hidup di hutan, listrik nggak ada, air nggak ada, pasti nggak betah. Paling bisa bikin begitu. Sisanya bang, sisanya doa aja lu. Ya. Mau ngapain lagi kita? Ya. Tapi rupanya banyak orang percaya emang nggak jadi garam, nggak jadi terang, karena nggak pernah cukup dengan apa yang ada pada dia. Saya bukan bilang hiduplah miskin, bukan.
Anda boleh beli barang mahal, nggak apa-apa, tapi itu barang yang produktif. Karena hidup sederhana itu bukan kita tampil miskin, bukan. Hidup sederhana itu adalah fungsi itu di atas gengsi. Anda mau beli handphone yang baru sekarang, iPhone 14 itu sekitar 34 juta. Nggak apa-apa. Problemnya kalau Anda beli itu, Anda berpenghasilan nggak dari handphone itu? Pertanyaannya begitu. Anda nggak ngerti grafis, Anda gaya-gayaan beli, misalnya cuma WA sama telepon, bikin silent juga kagak paham, ini kan repot. Ya, udah cukupin apa yang ada. Ya. Yang terakhir, Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dia janji buat Anda dan saya. Dalam kesendirianmu, jadilah peka, bukan justru kamu jadi kesepian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba mau bicara, dan kiranya apa yang kami tangkap dengan membuka hati dan menundukkan pikiran kami, di sana Allah bekerja sempurna dalam karyanya, dalam kesendirian kami, bahwa kami diteguhkan pada kesempatan ini. Tuhan gak pernah biarin kami sendiri. Tuhan gak biarkan kami kesepian. Karena justru dalam kesendirian kami menyaksikan kami ini milik-Mu. Kami mengalami pemeliharaan dan perlindungan dari-Mu. Dan Engkau mau setiap kami ini menjadi semakin peka, semakin tajam untuk mengerti apa yang Tuhan mau melalui hidup kami. Satu nama dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Terus Tuhan berkati dengan luar biasa dalam pelayanannya. Kita lanjutkan pelayanan kita dengan kita menjalankan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita juga selalu kembali diri, silakan berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Kau ya Bapak. Firman yang diberitakan Tuhan, Tuhan jalannya Kau mau Tuhan jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku dari firman Bapak. Bapak di surga, Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang mengerti Bapak. Kau pakai Tuhan lebih hari lebih heran lagi ya Bapak. Kau pakai dengan kuasa-Mu saja ya Bapak. Bapak di surga, kami sebentar juga akan memberikan apa yang ada di dalam keadaan ini Bapak. Kiranya Kau memberkati Tuhan kami ya, tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Supaya Tuhan kami tidak kekurangan ya Bapak, tapi kami boleh berterima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga berkati tangan-tangan yang mengurus persembahan ini Bapak. Supaya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Kau ya Bapak. Terpujilah nama Kau ya Bapak, dalam nama Kristus kami berusaha untuk mengucap syukur ya Bapak. Haleluya, amin. Puji Tuhan dalam pujian yang sudah disiapkan. Kemudian silakan menjalankan persembahan. Selalu kamu bertuah
Tuhan buat pelayanan dan mengembalikan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Kita akan berdoa buat negeri kita. Kita akan berdoa juga buat jemaat yang mengalami sakit, dan akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami sakit, ya. Satu panas dalam satu rumah, yang lain pasti kena. Tapi kita bersyukur menurut penelitian virus COVID itu sudah mulai turun ya. Saya percaya mungkin kalau ada yang kena panas dalam satu keluarga, ya itu bukan COVID ya, tapi flu yang sekarang memang flu-nya cukup berat gitu ya. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kita angkat satu pujian. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain orang ditolong pasti kita juga. sehingga jemaat yang sakit disembuhkan, jemaat yang lemah dikuatkan, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Mein. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Tak tersembunyi kuasa firman ini kepada kami semua Tuhan. Kehidupan kami, nafas kami sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, semuanya adalah berkat dan karunia dari Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mendoakan akan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami telah mendengar banyak, kami telah melihat banyak.
bagaimana banyak cobaan-cobaan bagi bangsa dan negara itu, terutama kepada kami ini kaum minoritas Tuhan. Kami melihat di akhir-akhir ini banyak permasalahan. Tadi ada pendeta yang membunuh orang, ada orang yang selalu berada di dalam kelompok-kelompok dulu, tapi melakukan kejahatan yang luar biasa. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami mendoakan kepada seluruh aparat negara Tuhan, dari presiden sampai di tingkat RT. Tuhan berkatilah mereka. Karena kami yakin dan percaya sungguh bahwa negara ini ada karena kehendak. Oleh karena itu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami serahkan mereka semua. Kebijaksanaan akan dilakukan Tuhan dalam menjelang masuk kepada tahun pemilu. Tahun pemilu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kami kehendaki. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat. Oleh karena itu Tuhan kami serahkan seluruhnya. Keluarga-keluarga kami, umat kami, jemaat kami, semua kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua. Oleh karena itu sekali lagi dengan kerendahan hati kami menyerahkan akan seluruh pimpinan negara ini ke dalam tangan. Tolonglah kami dan dengarkanlah doa kami. Setelah jawablah doa kami ini sesuai dengan kehendak tadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, Kau sungguh sangat baik dan menyertai pada kami Tuhan. Kau sendiri yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan dan hadir bersama kami Tuhan, sehingga kami dapat menangkap setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada sini kami berkenan untuk berdoa untuk seluruh jemaat di Yesus Sang Surya Tuhan. Kau sendiri yang melihat Tuhan, baik yang ingin hadir pada pagi hari ini maupun yang beribadah melalui online Tuhan. Kau sendiri yang menyertai kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Kau sendiri yang hadir di setiap hati dan pikiran mereka masing-masing Tuhan. Kau sendiri yang memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Kau sendiri yang memberikan kehiburan bagi mereka yang sedang susah. Kami serahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang campur tangan untuk menyertai mereka Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat kami baik yang sedang dimanapun berada Tuhan, baik yang sedang sakit juga Tuhan. Jawa dalam nama Yesus. Penghiburan Kau sendiri yang memberi kekuatan, obat-obatan yang sedang konsumsi Kau sendiri yang menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat kami dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri untuk masuk di dalam doa berkat. Sesatukan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena Engkau baik bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami walau kami sendiri. Kami mengucap syukur untuk semua ini, dan kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Sebagai hamba yang Kau panggil, hamba berdoa buat mereka seluruh jemaat yang hadir bahkan yang tidak hadir ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang sudah melayani Tuhan hari ini Tuhan, mulai dari LCD, singer, liturgis, musik, bahkan hamba berbicara. Tuhan beserta. Tuhan tolong memberkati mereka dengan kekuatan yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir, kami percaya bahwa setiap kami, kadang-kadang kami merasa sendiri dalam hidup ini, padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Langkah-langkah kami adalah pimpinan Tuhan bagi hidup kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan mendengar doa kami buat semua jemaat yang mengalami sakit, susah, sedih. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dan berkat yang cukup untuk melewati hari demi hari. Berikan iman yang kuat di hadapan Tuhan, terus berhubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami yang sudah melayani Tuhan, Tuhan berkati dengan kekuatan yang luar biasa. Kami berdoa buat hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan di akhir zaman ini untuk tetap memberitakan berita yang benar dari firman Allah. Membuat banyak orang melihat kemuliaan Tuhan, bahkan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka melalui pelayanan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, keluarga, anak cucu, Tuhan berkati dengan tidak kekurangan sesuatu yang baik dalam hidup mereka.
Bentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan mendengar doa kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk beberapa anak-anak Tuhan yang masih lemah dalam keadaan tubuh ini Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Wati, sembuhkan dengan sempurna, dan kami percaya itu akan terjadi. Kami berdoa buat Ibu Eli, kuatkan dan teguhkan anakmu ini Tuhan, sehingga ia boleh lihat kemuliaan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Tuhan, hari ini kami berdoa buat ibu kami, Ibu Tante Heni, Tuhan tolong dia. Hamba-Mu yang sudah berbaring, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami percaya bahwa kekuatan Tuhan menyertai dia, dan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Anak cucu berikan kekuatan Tuhan untuk mereka tetap melayani mama yang kami kasih ini. Terima kasih Tuhan. Banyak juga jemaat yang tidak hadir hari ini, dan kami tidak tahu dalam keadaan apa mereka, tapi kami percaya Tuhan beserta dengan jemaat-Mu, dan Tuhan memberikan mereka satu kekuatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan pulang, kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena itu jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, lihatlah Tuhan-Mu dan angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan. Tuhan memberkati seluruh keluargamu, langkah-langkahmu, usahamu dan pekerjaan. Terimalah berkat Tuhan yang turun bagimu di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, ulang tahun. Iya. Saya mau berdoa buat yang ulang tahun sebentar Pak. Sudah waktu juga lupa. Udah nenek-nenek itu lupa yang ulang tadi saya ingat. Siapa nih yang kecil yang ulang tahun? Dua-dua, mamanya sama anaknya. Oh, mamanya sama anaknya ini. Yang anaknya satu tuh ulang tahun. Ada lagi. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Dedek yang mengalami ulang tahun 1 tahun. Tuhan berkati Tuhan, kasih kesehatan dan kekuatan turun dalam nama Yesus. Berkati Angel Tuhan, menjadi istri yang bijaksana, menjadi ibu yang penuh hikmat dari Tuhan, sebagai keluarga menjadi penolong yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas hidupmu, langkah-langkahmu di dalam nama Yesus. Terima kasih buat Lisda. Tuhan berkati di usia yang Tuhan tambahkan kepadanya. Tuhan beri dia panjang usia untuk melayani Tuhan. Berkati pekerjaan dan jalan hidupnya, kesehatannya dalam nama Yesus. Amin. Wah, ada lagi. Papa kenapa? Ulang tahun. Oh, bagaimana? Oh, sudah lewat, tidak apa-apa. Kita berdoa, tundukkan kepala. Turunlah berkat Tuhan atas Papa yang kami kasihi. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat tidak kekurangan sesuatu pun. Dan dengan umur yang ada padanya, dia dapat lebih setia untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahunnya. Tuhan memberkati. Masih ada lagi? Udah lewat.
Ya,